Kerajaan Majapahit diceritakan di dalam hutan di bumi Nusantara, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya beserta dengan para prajuritnya sedang mencari lahan untuk mendirikan sebuah kerajaan. Namun, di tengah perjalanannya, Raden Wijaya berkehendak untuk beristirahat. Patiku, hari ini matahari bersinar cukup terik. Mari kita beristirahat di tempat sejenak. Baik, Baginda. Prajurit sekalian, mari kita beristirahat sejenak. Baginda yang ingin beristirahat. Mari kita beristirahat bersama. Baik, Yang Mulia. Semua prajurit pun beristirahat. Sembari beristirahat, beberapa prajurit membabat hutan untuk tempat Raden Wijaya beristirahat, dan ada juga mencari makan berupa buah-buahan hutan untuk Raden Wijaya dan untuk yang lainnya. Buah ini adalah buah yang tidak beracun, Mahapati. Ini adalah buah maja dan aman untuk dimakan, Mahapati. Baiklah kalau begitu. Baginda, ini ada sedikit buah maja untuk Baginda makan. Oh, terima kasih Patiku. Memang aku sedikit lapar. Apakah Baginda tidak menyukai buah maja yang Anda berikan? Bukan begitu Patiku. Buah ini nikmat dimakan juga sudah keluar. Jika dimakan seperti ini akan terasa pahit. Namun tunggu dulu. Bukan kita melakukan perjalanan ini untuk mencari lahan pekerjaan, bukan? Mak Baginda, tetapi apa hubungannya buah maja ini dengan perjalanan kita? Tiba-tiba di pikiranku terlintas jika kerjaan yang akan kita dirikan sudah bisa berdiri tegak dan aku ingin menamai kerajaan ini Kerajaan Majapahit. Lalu apa yang membuat Baginda memilih Majapahit untuk nama kerajaan ini? Ternyata buah maja tersebut terasa pahit, dan itu menjadi inspirasi oleh Raden Wijaya untuk memberi nama kerajaan Majapahit. Namun, Sang Mahapati tetap bertanya-tanya akan keputusan Raden Wijaya itu. Majapahit. Nama itu kuberikan karena tempat ini yang akan menjadikan kerajaan. Di sini terdapat pohon maja yang terasa sangat baik. Inilah kerajaan yang kita inginkan selama ini. Semoga kerajaan kita ini menjadi yang terbesar dan disegani di dunia sementara ini. Itulah alasan Raden Wijaya mengapa ia memilih nama Majapahit untuk menjadi nama kerajaannya. Akhirnya, kerajaan berdiri dengan nama Majapahit. Wahai pati-pati, janjilah kalian akan setia kepadaku. Buatlah yang terbaik bagi rakyat Majapahit. Apakah kalian mengerti, patiku? Baik, Baginda. Kami mengerti. Setelah kerajaan Majapahit berjalan di bawah pemerintahan Raden Wijaya, Raden Wijaya pun memiliki pati yang bernama Ranggalawe dan Lembusora. Diceritakan Raden Wijaya bersama patinya sedang berada di ruang kerajaan. Temanku, aku pun tak puas dengan kedudukan yang diberikan Raden Wijaya kepadaku. Aku pun tak sabar untuk merebut tahta kerajaan dari Raden Wijaya. Benar, aku pun telah siap merebut tahta kerajaan. Sangat banyak sekali prajurit yang akan membantu kita dalam pemberontakan. Usai mengobrol di ruang kerajaan, ternyata Ranggalawe dan Lembusora merencanakan sebuah pemberontakan untuk merebut tahta kerajaan dari Raden Wijaya. Hai Raden Wijaya, mengapa kau hanya memiliki kedudukan seperti ini? Tak ingatkah kau? Dulu kita sama-sama mendirikan kerajaan ini. Benar, mengapa kau tidak adil? Memang kau manusia yang tak tahu terima kasih. Apa? Kalian mengaku-ngaku ikut berjuang untuk kerajaan ini? Kalian jangan mengaku-ngaku seperti itu. Yang berjuang untuk kerajaan ini adalah para rakyat untuk rela dan prajuritku yang membantu. Akhirnya pertarungan pun tak dapat dihindari. Akhir dari pertentangan itu adalah sebuah pertarungan yang mengakibatkan Raden Wijaya meninggal. Dan untuk menghormati Raden Wijaya, dibuatlah patung dalam bentuk Dewa Wisnu dan Siwa. Raden Wijaya pun digantikan oleh Jayanegara.
Wahai rakyatku, aku adalah Jaya Negara, Raja Majapahit, pengganti ayahku, Raden Wijaya. Ha ha ha. Saat masa awal pemerintahan Jayanegara, ia mulai dihasut oleh Mahapatinya yang licik. Baginda, Baginda, ada apa Mahapati? Kenapa kau terlihat cemas? Sepertinya keadaan di kerajaan kita semakin gawat, Baginda. Ada apa emangnya? Keadaan ini kulihat baik-baik saja. Apakah Baginda tidak tahu? Banyak para pejabat yang ingin mengkhianati Baginda. Sepertinya kita harus menghukum mereka. Apa? Kalau begitu, cepat bereskan mereka semua, Mahapati. Baik, Baginda. Seiring dengan berjalannya waktu, Mahapati terus menghasut Jayanegara. Namun, pada akhirnya Jayanegara sadar akan kesalahannya mempercayai begitu sang Mahapati. Akhirnya, Jayanegara memutuskan untuk menghukum mati Mahapati tersebut. Hei, dasar kau licik, Mahapati! Kau rela menghasutku demi mendapatkan tahta kerajaan. Setelah Mahapati tersebut dihukum mati, kondisi kerajaan mulai normal. Namun, tidak disangka, Jayanegara bermain licik dengan istri seorang tabib yang bernama Tabib Tanca. Tanpa sepengetahuan Jayanegara, Tabib Tanca ternyata telah mengetahui hal tersebut. Hingga pada akhirnya, pada malam, saat semua telah terlelap, Tabib Tanca memasuki kamar Jayanegara. Hai Tanca, ada apa gerangan kau malam-malam di rumah? Tak usah berpura-pura. Aku telah mengetahui keburukanmu. Kau telah berselingkuh dengan istriku. Aku tak bisa membiarkan di Jayanegara. Hah? Berarti kau sudah mengetahui hal itu. Maafkan aku, Tanca. Aku tak bermaksud. Aku tak bisa memaafkanmu. Kini telah saatnya kau mati, Jayanegara. Setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, Jayanegara digantikan oleh sepupunya Tribhuwana Tunggal Dewi, Jayawardhani. Di dalam masa pemerintahannya, banyak terjadi pemberontakan, salah satunya adalah pemberontakan di Sadeng dan Kuti tahun 1331. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Gajah Mada, kau telah berhasil membantuku dalam pemberontakan si Sadeng dan Kuti. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Atas pengabdianmu terhadap kerajaan, aku mengangkatmu sebagai Pati Mangkubumi. Baginda, sungguhkah engkau menganugerahiku gelar Patih Mangkubumi? Tentu saja, kau pantas mendapatkannya sebagai buah dari pengabdianmu. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih karena Yang Mulia telah memberikan hamba gelar terhormat tersebut. Maka aku berjanji, di hadapan para pembesar kerajaan, aku tidak akan amuk tipalapa sebelum menundukkan seluruh Nusantara ini. Terima kasih Yang Mulia. Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan mendudukkan Bali pada tahun 1343 dan dilanjutkan dengan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Hai Gajah Mada, Oh hai Baginda. kau memang seorang patih yang sangat hebat. Kau dapat menaklukkan Nusantara dengan sumpah pahlawanmu. Terima kasih Baginda, karena kau telah membantu. Tanpamu juga, aku tak bisa mendapatnya. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, terjadi peristiwa Bubat. Peristiwa ini terjadi di ibu kota Majapahit, tepatnya di sebuah lapangan luas. Awalnya ini adalah sebuah tipu muslihat Gajah Mada untuk menundukkan kerajaan Sunda Pajajaran. Gajah Mada telah berhasil mendatangkan Raja Sunda, Sri Baduga Maharaja dan putrinya Dyah Pitaloka. Mahapatiku,
Kukira usiaku kini sudah cukup dewasa. Melihat putri dari Sri Baduga Maharaja, aku ingin meminangnya. Ini akan mempererat hubungan kerajaan kita dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Tidak Baginda. Hamba akan menjodohkan Baginda dengan Dia Pitaloka. Namun, perjodohan ini kita buat untuk menjadikannya sebagai tipu muslihat agar kerajaan Sunda Pajajaran mau mengakui kedaulatan kita. Bagaimana menurut Baginda? Apakah Baginda setuju? Baiklah Mahapati, rasa itu ide yang bagus. Serahkan padamu. Di lapangan luas, saat Gajah Mada dan Sri Baduga Maharaja dipertemukan, Hai kau Sri Baduga, Rajaku Hayam Wuruk ingin meminang putrimu. Tetapi kau harus mengakui kedaulatan Majapahit. Apa kau setuju? Aku tidak setuju. Aku tidak ingin putriku menjadi permainan politik. Dasar kau! Kalau kau tidak ingin prajuritmu gugur dan terjadi peperangan, kau harus menerima penawaran ini. tiba-tiba dari kejauhan datanglah Dia Pitaloka. Apa kau mengerti? Tidak! Aku akan tetap setia pada kerajaan ini. Aku tidak mau menikah dengan rajamu. Jika kau tak mau, akan terjadi peperangan besar di tempat ini. Kau salah jika tak mau menerima penawaranku. Menikahlah dengan rajaku. Aku tidak akan mau. Aku tak mau hidup bersama dengan rajamu. Lebih baik aku mati daripada harus mengakui kedaulatan kerajaanmu. Aku tak sudi. Aku akan membunuh diriku sebagai tanda bahwa aku tetap setia pada kerajaan ini. Jangan anakku. Ibu tidak ingin kau mati. Terima saja perjodohan itu. Ibu rela anakku. Tidak ibu, maafkan aku. Ha! Sri Baduga tidak dapat menghalangi keinginan putrinya dan Dia Pitaloka pun mati. Terjadilah sebuah peperangan besar yang melibatkan dua kerajaan tersebut yang dikenal dengan peristiwa Bubat. Setelah peristiwa Bubat, Mahapati Gajah Mada mengundurkan diri dari jabatannya karena usia lanjut. Patiku, terima kasih selama ini engkau telah mengabdi pada kerajaan. Kesamu akan dicatat oleh sejarah. Walaupun kini kau sudah tidak menjadi patiku lagi. Baik Baginda, saya akan tetap dan selalu setia kepada kerajaan Majapahit Baginda. Setelah beberapa lama Majapahit berjaya, ternyata tibalah masa keruntuhannya. Mengapa seluruh peganganku dalam menjalankan kerajaan ini hilang dengan seiring berjalannya waktu? Karena kematian Gajah Mada dan ibunya Tribuana Tunggal Dewi, Hayam Wuruk kehilangan penasehatnya dan menyebabkan kerajaan menjadi gunjang-ganjing. Persaingan dan intrik politik di antara keluarga kerajaan pun terjadi setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Wardani, kau yang pantas menjadi raja, bukan suamimu. Dia tak pantas menjadi raja. Kak, bukan maksudku tak ingin menjadi raja. Namun, aku belum siap untuk menjadi raja di kerajaan ini, Kak. Apa? Kau tak siap menjadi raja? Kau akan siap menjadi raja jika kau mau. Karena itu hakmu, bukan hak suamimu. Istriku, jika kau tidak siap menjadi raja, aku siap menggantikan. Apa? Bagus sekali kamu mengatakan itu. Bila kau menjadi raja, aku yakin kerajaan ini akan hancur. Kemarahan Brewirabuhi semakin tak terbendung lagi setelah Wirakramadawardhana menyerahkan kekuasaannya pada Suhita anaknya. Dan akhirnya terjadilah peperangan di antara mereka yang disebut perang. Perang yang mengakibatkan terbunuhnya Wirabumi dan secara tidak langsung menyebabkan semakin melemahnya kerajaan Majapahit. Serta timbullah benih balas dendam di kalangan keluarga kerajaan. Dengan melemahnya kerajaan Majapahit, terjadilah penyerangan oleh pasukan kerajaan Islam Demak, pimpinan Raden Patah, yang menyebabkan keruntuhan Majapahit. Runtuhkanlah Majapahit! Iya!